Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heri Susanto. Kali ini saya akan sharing mengenai wawasan Islam dengan topik ilmu dunia versus ilmu akhirat, pekerjaan dunia versus pekerjaan akhirat. Saya akan berangkat dari mindset yang ditanamkan orang tua ke anak. Contoh begini, banyak orang tua yang menginginkan anaknya untuk sekolah yang setinggi-tingginya ya. Dengan harapan ketika anaknya lulus sekolah, nanti anaknya itu bisa dapat pekerjaan yang enak, akhirnya punya harta banyak gitu. Ada juga yang menginginkan anaknya pengen jadi pejabat yang tinggi. Namun banyak orang tua yang lupa apakah harta yang didapatkan si anak nantinya itu halal atau haram. Jabatan yang dijalankan oleh si anak amanah atau tidak. Jadi mayoritas orang tua itu banyak yang hubud dunia ya atau cinta dunia. Nah inilah mindset yang sering kita temui di masyarakat ya. Padahal di sisi lain sebenarnya kita hidup ini hanya disuruh beribadah. Untuk masalah rezeki itu sudah dijamin. Nah, ini saya tunjukkan salah satu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ini untuk masalah ibadah. Kemudian untuk masalah rezeki, ayatnya ini. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha ulung fi kitabim mubin. Artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak, itu makhluk bernyawa ya, di bumi ini, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia, maksudnya dia itu Allah, mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu kitab Lauh Mahfudz ya, surat Hud ayat 6. Nah, berangkat dari kedua ayat ini, sebenarnya perspektif kita dalam mencari ilmu dan bekerja ya, tentunya nanti hubungannya dengan rezeki itu begini. Jadi ketika kita bekerja dan kita mencari ilmu, sebenarnya hal-hal ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah gitu ya, sesuai surat Az-Zariyat tadi. Sementara di sisi lain untuk masalah harta dan tahta atau rezeki secara umum itu sudah dijamin oleh Allah kan gitu. Nah, bagaimana hubungan antara rezeki dan ibadah? Ya tentu tidak ada kaitannya gitu. Nah, inilah perspektif kita dalam hal ilmu, bekerja dan rezeki gitu. Baik, saya lanjutkan lagi tentang posisi ilmu pengetahuan dalam rukun iman. Jadi saya umpamakan misalkan ini adalah sebuah pohon gitu ya. Maka posisi rukun iman yang kita tahu kan ada 6. Antara lain iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, sampai iman kepada kodok dan qadar itu ya. Itu ibarat pohon ini adalah pokoknya atau batangnya gitu. Sementara si batang ini, pokok ini dia punya cabang-cabang banyak. Nah, tentu saja rukun iman ini tidak hanya 6, ada banyak. Contoh, sholat 5 waktu ini juga rukun iman. Puasa Ramadan ini juga iman. Murabatah ini juga iman. Mentaati ulil amri atau mentaati pemimpin ya, ini juga cabang dari iman. Zuhud, tidak cinta dunia ya, walaupun kita hidup di dunia, ini juga iman. Nah, mencari ilmu dan mengajarkan ilmu itu adalah cabang dari iman juga. Sama cabang yang lain. Total rukun iman itu sebenarnya sampai cabang-cabangnya ya, ada sekitar 77. Nah, inilah posisi ilmu pengetahuan dalam
rukun iman ternyata menjadi salah satu cabangnya gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Saya perdalam lagi untuk masalah mencari ilmu ya. Saya berpatokan kepada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini adalah ayat yang pertama kali turun ke Nabi Muhammad ya. Kemudian ayat yang kedua, khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Yang keempat, allazi alamma bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Jadi yang mengajarkan ilmu pengetahuan itu ya Allah gitu. Kemudian ayat yang kelima, alamal insana malam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Gitu. Tidak diketahui manusia gitu ya. Jadi atas dasar surat Al-Alaq 1 sampai 5 ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan Allah ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril ya. Intinya kita itu disuruh untuk membaca, disuruh untuk mencari ilmu. Dan yang punya ilmu itu sebenarnya Allah gitu. Yang mengajar ke manusia itu ya Allah juga gitu. Nah, tentu saja untuk saat ini Allah mengajar ke manusia itu melalui perantara banyak orang. Ada kiai, ada ustadz, ada ulama, ada guru, sampai ada dosen. Seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Nah, untuk itu kalau ada pernyataan ilmu dunia versus ilmu akhirat, ini pernyataan yang benar atau salah gitu. Contoh ya, seandainya kita membicarakan cabang ilmu syar'i seperti misalnya dakwah, membaca Al-Qur'an, ilmu syariat Islam dan sebagainya, itu kan digolongkan dalam ilmu akhirat gitu kan. Itu beberapa definisi menurut beberapa orang ya. Kemudian sebaliknya ketika kita membicarakan cabang ilmu biologi, misalkan kimia, fisika, matematika, sampai komputer ya, itu digolongkan ke dalam ilmu dunia. Pertanyaannya, ini benar apa salah? Gitu. Baik, untuk menjawab ini coba kita detailkan lagi. Untuk menjawab itu, saya akan berangkat dari sejarah Islam berkembang di Nusantara ya. Jadi kalau kita baca buku sejarah dulu pada waktu SD ya, konon katanya agama Islam itu mulai masuk ke Nusantara waktu itu sekitar kerajaan Majapahit, Samudra Pasai di Aceh ya, Siak Kuala gitu, sekarang Jambi kalau nggak salah. Itu konon katanya itu disebarkan oleh para pedagang dari Gujarat. Gujarat itu kalau nggak salah sekitar India kalau sekarang ya. Baik, kita telaah ya. Nah, sementara di sisi lain pada waktu Islam itu baru masuk ke Nusantara, di Nusantara ini sudah berkembang agama yang mayoritas adalah kalau nggak Hindu Siwa ya Buddha Mahayana gitu. Itu sebelum agama Islam masuk ke Nusantara ya. Coba kita amati yang Hindu Siwa. Di ajaran Hindu Siwa itu kan kita kenal ada pembagian kasta ya. Ada kasta Brahmana. Kasta Brahmana ini biasanya yang mengurusi urusan ini keagamaan. Jadi spiritual keagamaan Hindu Siwa, agama Hindu ya, itu yang menetapkan, yang mengurusi itu adalah Brahmana. Kemudian ada tiga kasta yang lain, ada kasta Satria, Waisya, sama Sudra ya. Dimana ketiga kasta inilah yang akhirnya mengurusi urusan duniawi. Mulai dari tahta, harta, itu urusan ketiga kasta ini. Nah, ada yang aneh. Apakah mungkin pedagang dari Gujarat
itu ketika menyebarkan agama Islam di Nusantara itu diterima oleh masyarakat. Padahal pedagang itu kan kasta waisya ya, dimana tidak mungkin kasta waisya itu ngurusi spiritual keagamaan. Padahal di sisi lain agama Islam yang masuk itu adalah masalah spiritual gitu. Baik, untuk menjawab ini kita akan coba kita telusuri siapa sih sebenarnya yang nulis sejarah Islam itu, yang konon katanya disebarkan oleh pedagang jarat ya. Jadi yang nulis itu adalah ini, namanya Christian Snok Burgronje ya. Siapa Snok Burgronje itu? Beliau itu adalah dosen ya, guru besar atau profesor di Leiden University ya, di Belanda sana. Nah, waktu itu beliau dijadikan penasehat VOC, penasihat penjajah Belanda gitu. Nah, beliau juga pernah tinggal di Nusantara, khususnya di sekitar Samudra Pasai atau Aceh, di antara tahun 1890 sampai 1903. Beliau memang meneliti budaya Nusantara itu seperti apa gitu ya. Nah, dari budaya Nusantara yang beliau teliti, akhirnya beliau menghasilkan riset yang akhirnya digunakan oleh Belanda untuk memutuskan ini beberapa kebijakan penjajahan atau inland policy ya. Nah, kebijakan yang berasal dari riset itu adalah merubah mindset, di mana mindset yang dirubah adalah memisahkan antara urusan agama atau ritual dengan politik dan muamalah gitu. Nah, inilah yang akhirnya diterapkan oleh Belanda. Lalu mindset yang dirubah oleh VOC itu gini. Kalau awalnya Islam itu mengajarkan yang seperti ini, jadi bekerja mencari ilmu itu adalah ibadah, sementara di sisi lain rezeki itu sudah dijamin. Rezeki dan kerja itu tidak ada kaitannya gitu ya. Ini mindset awalnya. Kemudian VOC itu merubahnya begini. Jadi yang dimaksud ibadah itu adalah ritual agama sama ilmu akhirat itu tadi. Sementara ilmu politik, ilmu muamalah, ilmu dunia ya itu nanti digunakan untuk mencari harta dan tahta. Nah, antara ibadah dan ilmu dunia, pekerjaan muamalah, politik itu nggak ada hubungannya. Nah, inilah doktrin Islam yang asli. Nah, ini doktrin yang ditanamkan oleh VOC untuk memecah belah kita. Termasuk yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, katanya pedagang dari Gujarat, itu yaitu lagi-lagi itu doktrin VOC. Gitu. Nah, sampai di sini kita masih percaya nggak sih kalau ilmu dunia dan ilmu akhirat itu sebenarnya nggak ada? Baik, kalau kita belum percaya, kita akan coba uji secara ilmiah ya, karena kan kita orang akademisi ya. Mari kita buktikan bahwa ilmu dunia dan ilmu akhirat itu sebenarnya nggak ada. Ilmu itu ya ilmu, tidak ada ilmu itu dibagi dua, ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat, itu nggak ada. Ilmu ya ilmu. Nah, kemudian kita buktikan lagi, benar nggak sih cabang-cabang ilmu lainnya itu sebenarnya adalah tafsir dari Al-Quran. Baik, kita punya riset sederhana ya. Kali ini topik kita adalah ilmu komputer. Benar nggak ilmu komputer itu ada di Al-Quran? Jadi menurut Peter Denning ya, di jurnal penelitiannya, ilmu komputer itu adalah studi sistematik tentang proses algoritmik yang menjelaskan dan mentransformasikan informasi. Dan seterusnya gitu ya. Nah, kata kuncinya adalah algoritmik atau kita menyebut algoritma. Baik, untuk menjawab ini saya akan memulainya dengan cerita siapa sih sebenarnya penemu ilmu algoritma itu. Ini penemunya ya. Namanya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Nah, beliau itu adalah ilmuwan matematika muslim yang hidup di era tahun 780 Masehi dan meninggal di tahun 850 Masehi. Beliau ini adalah penulis buku Al-Jabr Al-Muqabalah ya. Yang akhirnya buku ini tenar dibaca orang dari mana-mana gitu. Hanya orang barat, orang Eropa, orang
Yunani dan sebagainya itu agak kesulitan ya untuk mengucapkan aljabar ya. Akhirnya dari kata aljabar itu berubah menjadi algebra gitu ya. Sampai di Indonesia akhirnya jadi aljabar gitu. Jadi algebra, aljabar itu ya asal katanya aljabar gitu. Kemudian di buku itu Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi juga menuliskan banyak notasi matematika ya. Intinya bagaimana sistematika cara berpikir yang teratur dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah itu ditulis runut oleh Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi gitu. Nah, lagi-lagi karena orang barat itu sulit mengucapkan kata Al-Khawarizmi, akhirnya mereka banyak yang mengucapkan dengan istilah macam-macam. Ada algoritmi, ada algorismi, ada al-khawarizmi gitu. Algoritma bahasa Inggris ya. Sampai di Indonesia akhirnya jadi algoritma gitu. Jadi kata-kata algoritma itu berasal dari kata al-khawarizmi. Di mana al-khawarizmi itu adalah nama tempat di mana Muhammad bin Musa itu tinggal. Itu ya intinya ya. Nah, beliau juga yang menemukan angka 0. Padahal kita tahu bahwa komputer itu bisa bekerja dengan prinsip binari digit 0 dan 1 gitu kan. Coba bayangkan kalau angka 0 ini nggak ketemu. Ya pastinya komputer itu nggak ketemu sampai sekarang. Nah, kemudian instruksi komputer, yaitu bahasa pemrograman ya, itu sebenarnya kan tersusun dari serangkaian instruksi biner yang didesain menganut pola pikir algoritma seperti yang ditulis oleh Al-Khawarizmi itu tadi gitu. Nah, ternyata Al-Khawarizmi itu terinspirasi dari Al-Qur'an juga gitu. Salah satunya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati dan seterusnya ya. Artinya seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka dan seterusnya itu ya. Ini kan ayat yang menerangkan tentang aturan wudhu dan tayamum sebelum sholat ya. Al-Maidah ayat 6. Nah, dari sini akhirnya Al-Khawarizmi itu membuat notasi algoritma seperti ini. Mulai dari ada input gitu ya, junub ya atau tidak. Kemudian ada air, ada pertanyaan ada air ya apa tidak. Kalau statusnya benar junub berarti kan lari ke sini. Ditanya lagi ada air apa tidak. Kalau ada berarti kan mandi, wudu, sholat. Kan gitu. Kalau tidak ada air bagaimana? Tayamum, sholat. Gitu ya. Kalau ternyata tidak junub, ya berarti lari ke sini. Menyentuh perempuan, ya tidak. Gitu. Buang hadas, ya tidak. Nah, kondisi pertama gini. Jika menyentuh perempuan, bukan muhrimnya ya, atau buang hadas, nah, cek di sini. Sakit atau tidak, dalam perjalanan yang tidak ketemu air apa tidak. Dicek di sini, kalau benar berarti dia tayamum lalu sholat. Kalau tidak terpenuhi maka wudhu lalu sholat, kan gitu. Nah, ini algoritma yang disusun oleh Al-Khawarizmi berdasarkan Al-Maidah ayat 6 gitu. Lalu dari algoritma ini kalau kita implementasikan ke bahasa pemrograman, nah jadinya seperti ini. Ini definisi wudhu, ini tayamum, kemudian ini programnya mulai ada input ya, junub ya atau tidak, ada air ya atau tidak, dan seterusnya ya, sampai ketemu jika statusnya sholat itu true, maka perintahnya ya sholat. Gitu. Nah, ini dari program ini, kalau kita eksekusi nanti jadinya seperti ini. Nah, itu ya. Nah, sampai sini terbukti ya bahwa ilmu komputer itu kan asal usulnya dari algoritma, algoritma asal usulnya dari Al-Qur'an. Gitu. Baik, kita riset lagi. Riset yang kedua, kita coba bertanya, ilmu kimia dan biologi itu ada di Al-Qur'an enggak sih?
Nah, untuk menjawab itu coba saya tunjukkan ayat gini. Bismillahirrahmanirrahim. Yungbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wa nahila dan seterusnya ya. Artinya dengan air hujan itu maksudnya dia itu Allah ya, menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Surat An-Nahl ayat 11. Nah, kata kuncinya adalah dengan air hujan itu Allah menumbuhkan. Allah menumbuhkan ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Allah menumbuhkan tanaman-tanaman dari air hujan? Baik, ini saya gambarkan ya. Ini air hujan, kemudian dari situ tumbuh tanaman-tanaman ya. Coba kita evaluasi. Air hujan itu ada apa saja? Yang jelas ada air, H2O ya. Kemudian ada lagi asam sulfat, H2SO4. Ada lagi asam nitrat, HNO3. Kemudian asam sulfat tadi bereaksi dengan mineral-mineral, akhirnya di dalam tanah muncul ion H2PO4, fosfor ya. Muncul lagi nitrat, NO3-, dan macam-macam ya. Nah, semuanya ini kan senyawa kimia yang ada di air hujan. Ini menurut hasil riset ya. Nah itu. Nah kemudian dari senyawa-senyawa kimia itu ada fosfor, H2PO4, ada nitrat, ada amonium, ada natrium, ada kalium, kalsium, magnesium, segala macam ya. Akhirnya diserap oleh tanaman. Setelah diserap oleh tanaman maka akan tumbuhlah sel-sel tanaman. Di mana di dalam sel ini kalau kita bongkar DNA-nya ya. Nah ternyata DNA sel itu terdiri dari fosfor, itu yang lambangnya P ya. Ada oksigen, lambangnya O, ada hidrogen dan segala macam. Ini baru sel. Nah kemudian di daun ketika ini kita bongkar lagi, di situ ada klorofil. Klorofil itu yang memasak makanan tanaman. Di situ intinya ada magnesium, ada nitrogen, ada karbon, ada hidrogen, macam-macam ya. Nah, bukannya sel sama klorofil ini ilmunya biologi. Sedangkan H2O, H2SO4, HNO3 ini kan ilmunya kimia. Nah, beginilah cara Allah menumbuhkan tanaman. Melalui apa? Melalui senyawa kimia. Gitu. Senyawa kimia nanti berproses, ada yang menjadi DNA, menjadi sel, menjadi klorofil dan sebagainya. Nah, itulah caranya Allah menumbuhkan tanaman. Nah, sampai di sini terbukti kan ya bahwa surat An-Nahl ayat 11 itu benar adanya. Hanya dengan satu kata yaitu menumbuhkan, maka inilah yang terjadi. Ada kimia sama biologi kan ya. Baik, ini saya pertajam lagi, ada hadis riwayat Al-Bukhari ya, nomor 3202. Balihu ani walau ayat dan seterusnya ya. Artinya sampaikan dariku sekalipun satu ayat. Ini yang dimaksud satu ayat ini ya tentu ayat Al-Qur'an gitu. Nah, kalau kita pertajam lagi, jadi yang dimaksud sampaikan ayat Al-Qur'an walaupun satu ayat gitu ya. Itu harusnya jangan kita maknai sempit. Jadi satu ayat itu jangan sekedar hanya dipahami, oh cukup kita baca dan cukup kita hafalkan. Tidak gitu. Harusnya satu ayat ini harus kita pahami secara luas. Ayatnya dibaca, dihafalkan, ditafsirkan juga gitu. Maka ketika ayat itu bisa kita tafsirkan secara mendalam, maka akan lahir cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya, termasuk ilmu komputer, biologi, kimia, fisika, matematika, kedokteran, dan sebagainya. Nah, dari fakta ini, apakah masih ada yang mengatakan bahwa ilmu komputer dan ilmu lainnya, ilmu dunia itu lepas dari Al-Quran? Kan tidak. Berarti kan paradigma ilmu dunia versus ilmu akhirat itu kan sebenarnya nggak ada kan ya. Nah mungkin untuk lebih jelasnya saya punya ilustrasi seperti ini. Perspektif ilmu dan pekerjaan itu kita bongkar ya. Jadi ibaratnya ini ada kereta api gitu. Yang jadi lokomotifnya itu ya
Al-Qur'an gitu. Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah gitu ya. Kemudian dari Al-Qur'an ada hadis. Ini perkataan Nabi gitu. Nah, dari Al-Qur'an dan hadis inilah yang akhirnya oleh para alim ulama dan akademisi muslim itu ditafsirkan secara mendalam di cabang-cabang ilmu agama lainnya ya, kan ada banyak gitu ya. Kemudian dari tafsir-tafsir inilah akhirnya muncullah ilmu kimia, ilmu biologi, matematika, komputer dan seterusnya yang akhirnya diperdalam lagi oleh para akademisi gitu. Nah, dari sini akhirnya yang bagian tafsir dan cabang ilmu agama ini jadi pekerjaan syar'i, kemudian yang ini kimia, biologi, matematika dan sebagainya ini termasuk komputer ya, ini adalah pekerjaan muamalah gitu. Di mana seluruh cabang ilmu dan pekerjaan-pekerjaan ini sebenarnya adalah bentuk ibadah kita kepada Yang Maha Hidup gitu. Artinya mencari ilmu di bidang apapun ini ya ibadah gitu. Dan lebih jauhnya lagi, kita bekerja di bidang apapun ini ibadah juga gitu. Jadi mencari ilmu dan bekerja itu adalah ibadah. Jadi nggak ada ilmu dunia, ilmu akhirat, pekerjaan dunia, pekerjaan akhirat, nggak ada. Yang ada kita ibadah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.